Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kesempatan saat ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah tanggal 3 Mei 2020. Puji Tuhan saudara, kesempatan yang indah Tuhan memberikan, yaitu berkat kasih karunia, anugerah Tuhan. Saya boleh berulang tahun pada hari ini, tepatnya tanggal 3 Mei 2020. Terima kasih. Saya membagikan firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian yang diambil dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji nama Tuhan. Sharing firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang berkat dari hikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, saudaraku, yang kita alami tentunya tidak mengenakan. Banyak sekali orang tertekan karena menghadapi pencobaan, khususnya dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, usaha, dalam ekonomi, saudara. Tetapi saya percaya firman Tuhan mau memberikan kekuatan buat setiap kita pada saat ini, yaitu berkat dari hikmat, saudara. Saya memberikan suatu pandangan, saudaraku, tentang berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat yang diungkapkan oleh Salomo, saudaraku, Raja Salomo, sehingga menjadi sesuatu pandangan yang berarti dalam kehidupan kekristenan. Saya percaya bahwa berkat tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi berkat juga berbicara tentang yang namanya anugerah Tuhan. Berkat juga berbicara tentang sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup orang percaya. Makanya dikatakan yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biar hatimu memelihara perintahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa di dalam berkat dari hikmat firman Tuhan menjelaskan yang pertama, yaitu janganlah engkau melupakan ajaranku. Saya percaya bahwa pengajaran itu penting, saudaraku. Pengajaran itu penting. Karena akhir-akhir ini, saudaraku, banyak sekali pemberitaan, banyak sekali informasi yang didapat oleh seseorang atau semua orang bahkan untuk menghadapi segala sesuatu itu tidak sulit. Karena banyak sekali paham-paham pengajaran yang masuk ke dalam pikiran seseorang atau orang percaya. Tetapi firman Tuhan mau katakan bagaimana, yaitu supaya kita memperoleh hikmat dari Tuhan, berkat dari hikmat itu. Yang pertama dikatakan, hai anakku, jangan engkau lupa ajaranku. Jadi yang pertama, jangan lupa ajaran. Apa ajaran Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan, inilah perintah Tuhan, inilah ajaran Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah ajaran Tuhan. Mengasihi, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya mengasihi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, saudaraku. Jujur, saudaraku, ketika kita disakiti, tidak mudah untuk memaafkan. Ketika kita mengalami yang namanya keterpurukan, tidak mudah, saudaraku, untuk kita boleh mengasihi.
Tetapi saya mau katakan malam hari ini, saya percaya bahwa firman Tuhan yang menjamin jangan lupa ajaranku. Kenapa? Kita tidak boleh lupa. Sebab saya percaya ajaran Tuhan. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengetahui suatu ajaran firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengerti yaitu firman Tuhan secara jelas? Kalau saudara tidak pernah yang namanya yaitu belajar, yaitu mengingat setiap ajaran Tuhan. Bagaimana caranya mengingat pengajaran Tuhan? Saya percaya saudaraku, tanpa saudara membaca firman Tuhan di setiap hari, tanpa saudara merenungkan firman Tuhan, makanya firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, firman Tuhan ini, siang dan malam. Artinya apa? Firman Tuhan sangat penting. Supaya apa? Setiap apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pikirkan adalah pengajaran yang berdasarkan oleh karena firman, perkataan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini ketika masalah itu datang, ketika informasi itu datang saudaraku, berbagai media meliput bagaimana itu kondisi saat ini yang begitu sangat sangat susah saudaraku, sangat menyulitkan banyak orang. Tapi saya percaya pada malam hari firman Tuhan jelas katakan jangan engkau lupa ajaranku. Supaya apa? Firman Tuhan jelas katakan ketika kita tidak melupakan Tuhan, ketika kita tetap setia di dalam jalan Tuhan, Tuhan katakan yaitu firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa yaitu kita tetap untuk berpegang pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ketika firman Tuhan itu, pengajaran Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, pelita kita menjadi padam, saudara. Sehingga pada saat ketika kita menghadapi masalah, kondisi saat ini, saudaraku, pasti kita akan terjatuh. Pasti kita akan tersesat, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau lupa ajaranku. Bahkan firman Tuhan di dalam Ulangan 6 dikatakan, kalungkanlah itu di dalam lehermu, dikatakan, supaya engkau ingat, itu pada waktu engkau makan, pada waktu engkau berbaring, ingat perkataan Tuhan itu penting. Mengapa saudaraku? Mengapa perkataan Tuhan itu penting? Saya percaya bahwa janji firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu hidup, saudara. Firman Tuhan bukan terdiri dari kata-kata, tetapi ada kuasa yang hidup. Oleh karena itu ketika kita menghadapi yang namanya permasalahan, kita menghadapi situasi kondisi yang sulit seperti saat ini saudaraku, satu hal, jangan engkau lupa akan ajaran Tuhan. Jangan engkau lupa akan firman Tuhan. Sebab inilah kunci yang utama saudaraku. Yang kedua, saudara saya belajar karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Karena apa saudara? Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan di dalam Mazmur 91 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian, Mazmur 91 ayat 15 sampai dengan 16. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 91 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan jelas katakan saudaraku, panjang umur akan kuberikan. Kepada siapa saudara? Setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh hidup akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka yang sungguh-sungguh yaitu berseru, dan juga dikatakan apa? Tuhan akan meluputkan, bahkan Tuhan menyertai di dalam segala kesesakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan diperlihatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Mengapa saudara? Karena sungguh-sungguh setiap kita saudaraku melekat kepada Tuhan. Seperti pokok anggur saudaraku. Ketika pokok anggur ini memiliki ranting yang menempel saudaraku, maka ranting ini akan tumbuh, berbuah sampai berbuah lebat saudaraku. Tetapi ketika dia tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu akan mati dan tidak akan
berguna. Bahkan dikatakan firman Tuhan di Injil dikatakan itu akan dipotong, bahkan akan dibakar, dibinasakan. Demikianlah hidup saudara dan saya. Mari saudaraku, ketika kita rindu yaitu memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita panjang umur, lanjut usia ditambahkan dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga katakan, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Berbicara tentang kasih dan setia. Allah itu Allah yang setia. Amin. God is faithful. Amin. Sebab Allah itu Allah yang setia. Terkadang saudaraku, mulai manusia melihat keadaan saat ini, terlihat Allah diam, terlihat Allah di mana Allah, banyak mempertanyakan di mana Tuhan. Tetapi saya mau katakan, God is faithful. Dia Allah yang setia, saudaraku. Bahkan firman Tuhan katakan, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu, menyucikan segala pelanggaranmu, saudaraku. God is faithful. Oleh karena itu saudaraku, percaya saat ini, ketika engkau menghadapi masalah, ketika hidupmu di dalam tekanan, ketika hidupmu di dalam penderitaan sekalipun, bahkan hidupmu di dalam jatuh dalam dosa, hari ini percaya, God is faithful. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup menolong. Bahkan Tuhan katakan sanggup menyelamatkan hidupmu, saudara. Hari ini buka hatimu, percaya biarlah tangan Tuhan yang terulur menjamah setiap saudara pada malam hari ini. Demikian sharing firman Tuhan malam hari ini. Biar setiap kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan